Survivor. Di atas sana tuh tinggi sekali. Mantap jalannya. Diperbaiki jalannya, memang ekstrim Sobat Survivor. Ada alat di atas bekerja tuh. Untuk jalan IKN jalannya diperbaiki. Serem banget Sobat Survivor. Di atas bukit sana ada alat bekerja. Itu kalau longsor itu pasti bisa mempengaruhi orang yang ada di bawahnya. Oke Sobat Survivor, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Dan kita meliput perjalanan kita ke kilo 57. Jadi yang kita videokan saat ini adalah kondisi jalan di sini Sobat Survivor. Jalannya luar biasa ekstrim. Ini bukan jalan tambang ya, tapi ini adalah jalan poros IKN yang sedang diperbaiki. Jadi Anda bisa melihat alat berat bekerja di mana-mana ini. Dipastikan ini mereka memperbaiki jalan-jalan yang menuju atau dari IKN nantinya. Jadi kita di Kalimantan Utara, namun seperti kita ketahui ibu kota negara itu membutuhkan daerah-daerah penopang atau penyanggah gitu ya. Dan tentu salah satunya itu adalah Kalimantan Utara, seperti Kabupaten Bulungan, Berau. Oleh karena itu jalur poros itu sangat penting untuk jalur transportasi masyarakat ya, untuk mengangkut kebutuhan-kebutuhan pangan dan kebutuhan logistik untuk IKN nantinya yang bila mana sudah selesai. Anda bisa melihat di sepanjang jalur ini yang kita lewati ini luar biasa Sobat Survivor. Ada alat bekerja di mana-mana, bahkan di atas bukit-bukit itu kita bisa nanti melihat ada alat bekerja. Dan dipastikan di setiap alat yang bekerja itu ada spotter ya, atau spotter itu seperti petugas yang memastikan lokasi aman selama operasional alat berat tersebut. Nah Sobat Survivor, seperti yang ada di depan kita ini itu juga ada alat berat yang sedang bekerja dan ada spotter untuk menjaga. Dan sebuah tantangan tersendiri untuk melewati jalan ini karena ini sedang becek dan sedang dilakukan downgrading ya, atau menurunkan permukaan jalan. Seperti yang di bawah sini itu sebenarnya itu adalah jalan berlubang yang sangat besar yang diturunkan ya permukaan jalannya. Dan ini kita harus berhati-hati karena ada kendaraan sedang beroperasi Sobat Survivor. Nah ini serem kan? Ini jalan poros IKN atau jalan nasional, jalan provinsi. Namun kendaraan sedang beraktivitas. Jadi dipastikan buat Anda yang lewat sini harus berhati-hati ya, supaya Anda tetap aman selama perjalanan. Nah Sobat Survivor, itu ada alat berat di atas tuh sedang bekerja. Memang kondisi jalannya memang cukup ekstrim, apalagi sedang hujan seperti ini Sobat Survivor. Di bawah sini masih juga ada alat bekerja. Jadi alat yang bekerja ini cukup banyak Sobat Survivor. Tuh. Jadi harus berhati-hati, apalagi kendaraan yang Anda gunakan itu kendaraan berukuran kecil gitu. Dan dipastikan Anda tidak perlu terburu-buru bila melewati jalan ini karena jalan ini sangat licin. Untuk diketahui, lokasi jalan ini adalah jalan poros satu-satunya menuju calon IKN yang nantinya efektif tahun 2024 nanti ya. Jadi persiapannya memang sudah sangat matang dari sekarang. Seperti pada video sebelumnya saya menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh PUPR untuk perbaikan jalan ini adalah dengan memotong bukit dan juga menumbun lembah-lembah Sobat Survivor, sehingga jalan bisa jauh lebih lebar. Karena jalan di sini cukup kecil untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan, terutama ketika berpapasan. Oleh karena itu perlu pelebaran jalan. Jadi ini yang menjadi concern dari pemerintah pusat sepertinya. Karena tentunya sebagai penopang atau penyangga atau daerah-daerah penyangga,
daerah penyangga ini juga nantinya akan ada fasilitas kawasan industri, Sobat Survivor. Salah satunya di daerah Bulungan yang saat ini sedang dibangun, yaitu daerah Kipi di Tanah Kuning. Nah, jalur inilah yang nantinya akan mengangkut material yang dibutuhkan untuk kebutuhan logistik di IKN nantinya. Jadi jembatan-jembatan sedang diperbaiki seperti yang ada di hadapan kita ini, ada jembatan yang sedang diperbaiki. Kita lanjutkan lagi perjalanan dan wow, jalannya masih sangat ekstrim. Tentu ini bukan, jadi kalau jalan semacam ini bukan standar jalan provinsi sebenarnya. Namun karena memang masih dalam proses perbaikan, makanya ya kita harus bersabar dengan segala daya upaya yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, Sobat Survivor. Dan ya, jadi Sobat Survivor, perlu Anda ketahui bahwa sepanjang jalan ini Anda akan selalu menjumpai kebun-kebun buah warga ya, khususnya warga lokal yang menetap di lokasi ini. Banyak juga yang tidak memilih menetap, namun tetap punya lahan di sini dan itu diakui oleh negara ya. Jadi mungkin bisa saja pelebaran jalan semacam ini juga itu mendapatkan kompensasi biaya ganti rugi seperti itu. Nah, ini bisa dilihat Sobat Survivor, sepanjang jalan kita melihat bukit-bukitnya dipotong seperti itu. Nah, tuh. Nah, itu jadi kita harus mendaki gunung, melewati lembah deh untuk melewati jalan-jalan di sini. Jadi kita mesti harus berhati-hati, harus tetap curious, caution ya. Nah, ini Sobat Survivor, di sebelah kiri kita itu ada alat sedang bekerja tuh. Jadi nanti akan ada penurunan permukaan jalan, Sobat Survivor, karena jalan yang lama ini terlalu tinggi mungkin bagi penilaian dari pemerintah, sehingga perlu di downgrade. Jadi posisinya nanti kita akan jalan di bawah setelah jalan ini dibongkar atau jalan yang di bawah sudah jadi. Cuman agak ekstrim sih, soalnya itu pokoknya ekstrim banget lah kalau melewati sini tuh. Sempat mikir-mikir juga nih. Nah, tuh di bawahnya tuh kalau misalnya longsor ya habis lah. Tapi semoga enggak lah ya. Kita melewati pinggiran yang sangat ekstrim. Nah, ini rumahnya Clay di sini, Sobat Survivor. Ada di sini yang sudah tidak ditempati lagi karena tentunya akan dibongkar nantinya ya, karena sudah melewati garis sejajar jalan gitu, dan kemungkinan akan dibongkar. Oke, Sobat Survivor, dan ini jalannya ini sudah mengalami pelebaran tapi belum proses pengaspalan ulang ya, karena tentunya nanti jalan ini akan diaspal total nanti dan akan dibuat semakin indah supaya kendaraan bisa dilewati dengan sangat baik, Sobat Survivor. Nah, jadi jangan heran kalau melewati jalan ini ada alat berat itu di atas bukit. Bagi Anda yang mungkin tidak terbiasa melihat kondisi seperti itu pasti akan takut ya. Oh, ada di atas bukit ada alat berat, gimana kalau nanti meluncur turun gitu. Tapi tentunya sudah ada perhitungan secara profesional, baik itu operatornya maupun juga pengawas yang melakukan pekerjaan atau yang menjalankan pekerjaan ini, Sobat Survivor. Oke, Sobat Survivor, inilah dia jalan menuju IKN yang terus diperbaiki. Bagi Anda yang menanyakan harga tanah di sini, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus karena lahan di sini tentu masih sangat murah. Namun tentu tidak akan seperti itu lagi 2 hingga 3 tahun ke depan. Lahan di sini akan terus mengalami lonjakan harga sudah pasti, dan kesempatan buat Anda yang ingin punya lahan itu tentu bisa berkomunikasi dengan pemilik lahan di sekitar sini, sehingga bisa menjadi tempat Anda mungkin berusaha berdomisili, atau juga bisa sama-sama membangun Kalimantan nantinya ke depannya. Oke. So we're heading to Pak Matius house. Kita sedang menuju ke rumah Pak Matius melewati jalan yang
sedikit ekstrim ya. Kita tidak bisa mengambil, walaupun di sebelah kanan kita tuh ada aspal, tapi kita tetap akan jalur country road seperti ini. Karena itu bisa berbahaya kalau kita mengambil jalur orang. Nah, Sobat Survivor, inilah dia jalan menuju IKN. Kondisinya memang masih sangat masih terus mengalami perbaikan ya. Kalau untuk saat ini bisa dikatakan masih ekstrim lah jalannya. Namun perhatian pemerintah itu perlu kita apresiasi juga, terutama upayanya membuka lahan semacam ini karena ya tentu ada yang harus dikorbankan di awal-awal seperti hutannya yang mungkin ada yang harus ditebang seperti itu, dan itu adalah hal yang sangat lumrah gitu ya. Sering saya sampaikan bahwa terkadang pilihan-pilihan sulit semacam itu harus tetap diambil untuk sebuah kemajuan sebuah daerah atau sebuah lokasi, Sobat Survivor. And as you can see here, wow, ini jalannya makin kesana makin ekstrim, Sobat Survivor. Kita ke atas, itu ada alat-alat bekerja. Bahkan di atas bukit itu ada alat bekerja, Sobat Survivor. Nah, itu ada di atas tuh, ada alat bekerja di atas bukit. Nah, Sobat Survivor, di atas sana tuh ada, tinggi sekali. Mantap jalannya. Diperbaiki jalannya, memang ekstrim, Sobat Survivor. Ada alat di atas bekerja tuh. Untuk jalan IKN, jalannya diperbaiki. Serem banget, Sobat Survivor. Di atas bukit sana ada alat bekerja. Itu kalau longsor itu pasti bisa mempengaruhi orang yang ada di bawahnya. My goodness. Jadi totalitas ya para pekerjanya, mereka bisa melayak untuk mendapatkan penghargaan pahlawan infrastruktur. Mereka bahkan untuk bisa bekerja gitu ya, atau ini biasanya mereka menginap dengan membangun tenda-tenda kecil di sini. Jadi itu tenda-tenda kecil mereka ada di sebelah sana tuh, warna biru itu, nggak terlalu kelihatan. Jadi disitulah mereka kadang tidur, istirahat gitu. Agak prihatin juga sih. Nah, ini ada bukit-bukit yang sudah dipotong, terus juga lembah-lembah yang sudah ditimbun sebelah kiri kita. Nah, ini bukit yang sudah dipotong sebelah kanan kita. Dan para pekerjanya itu ya apa adanya lah gitu ya. Jadi kita bisa melihat para pekerja, operatornya itu biasanya mereka ya tidur di tenda-tenda semacam itu tuh. Sedih sih ya. Oke, Sobat Survivor, jadi ini adalah perjalanan kita menuju kilo 50 ya. Ini kebetulan kita masih menjumpai jalan-jalan yang kurang baik di beberapa titik nanti. Tapi bersyukurnya sebagian besar jalan-jalannya sudah secantik ini gitu. Inilah hasil dari pemotongan bukit ya. Bukitnya udah dilebarin, jalannya udah dilebarin seperti ini. Terus juga bukitnya sudah dipotong, jadi hasilnya seperti ini. Jalannya jadi mulus. Jadi ini adalah jalan provinsi, antar provinsi ya, jalan antar provinsi untuk menuju ke IKN. Oke, Sobat Survivor, semoga ini bisa membuka pemahaman Anda bagaimana upaya pemerintah sejauh ini untuk bisa memberikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia ya, melalui perbaikan infrastruktur jalan terutama ya, supaya ada kesetaraan yang dirasakan baik masyarakat di Indonesia Barat, Tengah maupun juga di Timur, Sobat Survivor. Oke, dan
kita coba untuk terus record perjalanan kita, apakah masih ada alat yang bekerja. Ya sepertinya sebelah sana tuh masih ada alat juga sih yang bekerja untuk memastikan semuanya aman. Waduh, wadidaw. Wow. Bagi Anda yang ingin jalan-jalan ke Kalimantan Utara, itu banyak jalan ya, maksudnya banyak jalur yang Anda bisa lewati. Anda bisa lewat jalur darat, lewat Kalimantan Timur seperti yang Anda sedang lihat saat ini. Ini adalah jalur dari Kalimantan Timur ya. Nah, kalau Anda yang naik pesawat bisa lewat Kota Tarakan ya, untuk bisa ke ibu kota Kalimantan Utara. Nah, dari Tanjung Selor itu ke IKN itu sekitar 16 jam perjalanan lewat jalur transportasi yang melalui jalur darat yang kita lewati saat ini gitu. Cukup jauh perjalanan. Wah. Nah, Sobat Survivor, inilah bukit-bukit yang sudah diratakan, di downgrade. Jadi hasilnya seperti ini Sobat Survivor. Sudah di downgrade. Nah, ini ada alat-alat yang bekerja di bawah sana. Ada alat-alat yang bekerja. Nah, Sobat Survivor, saat ini kita sudah ada di titik 3 kilo 36 dari titik 0 Tanjung Selor perjalanan kita. Jadi meliput bagaimana mereka berjuang untuk bisa memperbaiki jalan, terutama para pahlawan infrastruktur kita ya, yang luar biasa. Para pekerja-pekerja yang bahkan sampai malam pun mereka bekerja ya, kerja lembur bagai kuda. Enggak ya, kerja yang smart harusnya, masa disamakan dengan kuda. Nah, ini kayaknya ini adalah oh ya, ini belum nih, ini masih menjumpai nanti jalan yang kurang baik. Kita masih menjumpai country road nanti di beberapa titik. Sisanya ini jalan mulus, mulus ini Sobat Survivor. Ini mulus banget sih jalannya. Oh, luar biasa. Anda yang ingin berkunjung ke Kalimantan Utara, apa yang bisa Anda kunjungi di sini tuh banyak sekali. Ingin melihat pemandangan indah Sungai Kayan atau kehidupan masyarakat lokal daerah Kalimantan Utara ini, masyarakat Dayaknya yang masih banyak yang hidup di dengan memegang kearifan lokalnya gitu ya. Itu adalah sebenarnya bisa dikatakan treasure ya, atau harta karun ya. Jadi harusnya Indonesia bangga dengan segala kearifan lokal masyarakat Kalimantan, masyarakat Dayak, masyarakat Bulungan, masyarakat Tidung, masyarakat Banjar, dan merupakan bagian dari kasanah keindahan keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang harusnya kita hargai, kita hormati, dan kita rawat ya, sehingga tetap lestari. Karena bagaimanapun itu merupakan identitas lokal kita sebagai masyarakat Indonesia. Jangan sampai identitas kita hilang ditelan bumi oleh modernisasi atau globalisasi atau media sosialisasi. Oke, Sobat Survivor,
Oh, di depan kita ada mobil juga nih. Jadi kalau di sini tuh kita mesti hati-hati karena kadang-kadang banyak kendaraan lalu lalang antar provinsi yang cukup laju ya, karena mereka ingin mengejar jamnya. Ya, jadi hati-hati kalau berkendara, Sobat Survivor. Baik Sobat Survivor, demikian video singkat kita terkait bagaimana perjalanan dari Kilo 57. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Asian Survivor untuk mendapatkan cerita-cerita seru lainnya yang ada di seluruh Nusantara. Bila mana ada kesempatan kita mengunjungi daerah-daerah lain selain Kalimantan Utara tentunya. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.